Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku biasa dipanggil Cici. Ini adalah pertama kalinya aku membagikan pengalamanku di Do You See What I See. Ini ceritaku saat aku sedang ngekos dan berkuliah di salah satu universitas negeri di Semarang. Sedikit ku ceritakan tentang kamar kosku. Aku tinggal di kosan yang berisikan 8 kamar, dan apabila membuka pintu, itu langsung halaman. Jadi bukan kosan yang di dalam rumah gitu. Nah, tepatnya setiap kamar itu ada kamar mandi dalamnya. Namun atap kamar mandi itu cuma separuh temboknya. Jadi buat tengah kalinya aku kasih papan triplek untuk menutupi bagian atas, dan aku pakai buat naruh barang-barang yang jarang aku pakai. Kebetulan teman-teman kosku itu nggak hanya dari anak kuliah aja, tapi ada juga mbak-mbak yang sedang bekerja di rumah sakit. Singkat cerita, saat itu aku lagi sibuk-sibuknya ngerjain laporan. Dan waktu itu aku pulang kuliah sekitar jam 3 sore. Aku ngerasa capek banget. Dan aku memutuskan untuk mandi, sholat, setelah itu tidur sebentar sebelum mengerjakan laporan. Gak sampai berjalan lama, aku terbangun, tapi badanku ngerasa kok malah makin capek ya, dan gak fresh sama sekali. Aku cuman tidur sekitar 1 jam. Awalnya aku mikir, mungkin karena aku kepikiran tugas yang belum selesai kali ya, jadi tidurku gak nyenyak dan bikin aku makin capek. Di situ aku masih positive thinking. Soalnya aku tuh udah lumayan lama ngekos di situ, dan selama ini pun kayak nggak ada apa-apa. Dan waktu malamnya aku ngerasa kok kamarku itu kayak tempat yang nggak aman gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk mengerjakan tugasku di kafe terdekat. Dan kayaknya tuh aku baru selesai ngerjain itu sekitar jam 11 malam. Terus lanjut ngeprint tugas di fotokopian itu sampai jam 12 malam. Setelah itu, aku kembali ke kos, dan untungnya akses kosanku itu 24 jam. Meskipun gitu, aku juga bawa kunci gerbang sendiri. Nah, di sisi lain itu kan tempat kalau lingkungan anak kuliahan jam segitu kan masih rame banget. Motor masih lewat, jadi aku nggak khawatir. Nah, pas aku masuk ke kamar, aku ngerasa hal aneh tuh datang lagi. Aku ngerasa aku tuh diawasin. Gak nyaman sama sekali. Tapi aku masih kayak positive thinking. Karena aku kayak gak mau mikir aneh-aneh. Karena aku udah capek nugas. Akhirnya aku sholat, terus aku berusaha untuk tidur. Tapi waktu aku memejamkan mata, posisi badan aku kan ngadep ke atas. Aku ngerasa kok ada orang yang lagi ngeliatin aku dengan posisi merangkak kayak cicak, berbaju merah menyala, dan dengan rambut yang gimbal di atas kamar mandiku. Semakin aku memejamkan mata dan ingin tidur, sosok itu kayak semakin jelas aku ngeliat di pikiranku. Akhirnya aku memutuskan buat melek beberapa saat, dan aku mengganti posisi tidurku. Di situ aku masih mikir, oh mungkin itu aku halusinasi karena aku kecapean. Tapi waktu aku mencoba untuk tidur lagi, aku merasa sosok itu semakin menampakkan diri dengan memperjelas wajahnya, dengan mata yang lebar, muka yang pucat, dan gigi yang bertaring.
Aku gelisah banget sih waktu itu. Tapi aku berusaha kayak, aku gak peduli. Karena besok pagi aku udah harus kuliah gitu. Dan aku harus belajar buat post-test praktikum. Tapi tetap aja rasanya aku kayak tertekan gitu di dalam kamarku. Kayak diperhatiin. Terus aku ketakutan karena kebayang-bayang wajah yang serem itu. Sampai gak kerasa kalau ternyata aku tuh udah mencoba untuk tidur tenang sampai jam 2 pagi. Akhirnya aku memutuskan untuk sholat tahajud. Meskipun ya agak takut-takut dikit. Setelah sholat tahajud, akhirnya aku baru bisa tidur. Dan jam 6 aku udah harus bangun karena aku harus kuliah. Di sisi lain, aku ngerasa mungkin aku bisa ngadepin hal ini sendiri. Atau mungkin aku bisa bantu dengan doa-doa yang aku tahu. Jadi aku gak mau bilang ke orang tua dulu masalah ini. Di malam harinya, aku kembali ditakutkan dengan hal yang sama seperti sebelumnya. Sudah aku bacain doa-doa yang aku tahu juga, surat Yasin, ayat-ayat pendek. Namun kayak gak mempan, aku masih kayak sering kebayang-bayang wajahnya itu dengan posisi yang seperti itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan orang tuaku. Di hari ketiga gangguan, pas siang hari itu aku masih ngerasain banget kayak ada yang celingak-celinguk di atas kamar mandi gitu loh. Tapi waktu aku malamnya, itu aku ngerasa keadaan itu udah kayak kembali normal lagi. Dan aku mulai ngerasa aman di dalam kamar, kayak nyaman lagi. Ternyata pas aku telepon mamahku, katanya udah dibantu sama teman ayahku buat usirin gitu. Udah tenang kan? Udah tenang. Tapi perasaan aman itu gak berjalan lama. Pas besok harinya, waktu aku mau tidur siang, kebetulan lagi weekend, jadi aku tidur siang karena udah ngerasa, oh udah aman gitu kan. Kok tiba-tiba pas merem, badanku merinding separuh, kayak lagi ada yang ngelus-ngelus dari kaki sampai kepala. Sampai akhirnya aku gak bisa tidur, dan aku memilih untuk setrika baju aja. Nah, waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Karena emang aku kalau setrika baju lama banget. Pas aku lagi masukin baju ke lemari, dan pas aku berbalik, aku ngelihat perempuan berbaju putih dengan rambut yang menutupi mukanya. Dia hanya terdiam, gak ngomong apa-apa. Di situ aku lemas banget. Sampai akhirnya dari aku berdiri sampai aku lemes duduk, diem. Tapi aku ngeliatin dia tuh benar-benar masih di depan aku, jelas banget sosoknya. Dan perempuan itu tuh nggak langsung hilang, namun seperti bayangan gitu yang dari pekat seperti manusia, lama-lama menjadi transparan dan hilang. Di situ aku masih shock dan bergegas untuk mandi. Langsung aku cepet-cepet lari dari kosan, mau nongkrong di kafe aja. Sekian, sampai sini dulu ceritaku. Sebenarnya masih banyak cerita serem yang lain yang pernah aku alamin. Nanti kalau ada kesempatan, aku bakal cerita lagi yang lainnya. Terima kasih. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.